Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Salah satu tujuannya agar persiapan Ramadan mateng. Napa Bu? Panjenengan Bu apa Mbak? Napa Bu? Mateng. Karena menurut Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, paling ngapes persiapan Ramadan itu mulai sasi Rejab, itu paling apes. Dados kula lan panjenengan sedaya menawi mboten gadah kesiapan Ramadan mulai Rejab, maka riskan Ramadannya akan menjadi gagal. Kalau mau ideal itu apa bahasa Jawanya? Napa ideal itu apa? Kalau mau lebih sempurna, panjenengan kedah mempersiapkan Ramadan niku mulai sasi Rabiul Awal, bulan Maulid. Karena disebutkan para salaf zaman dulu itu mereka mempersiapkan diri ndonga minta ketemu Ramadan kepada Allah itu 6 bulan sebelum Ramadan. Nah, kalau 6 bulan sebelum Ramadan, cobi kita hitung mundur. Sya'ban mundur, Rajab, Jumadats Tsaniyah, Jumadal Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Itu mereka mulai bulan Maulid, mulai bulan Rabiul Awal sampun ndonga Pak Bu, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikan kami ini sampai panjang umur ketemu Ramadan. Itu sempurna. Insya Allah Ramadannya nyaris sukses. Tapi kalau terlambat, minimal paling elek, paling apes, mempersiapkan diri untuk ketemu Ramadan itu apes-apese mulai Rejab. Mulai napa Pak? Rejab. Nah, itulah kenapa kita kumpul malam ini, mumpung Rejepe dereng telas. Nggih napa nggih? Mumpung Rejepe dereng telas, walaupun tersisa cuma 1-2 hari, tapi minimal panjenengan ngerti wah iki Rejab. Minimal panjenengan gadai niat, panjenengan punya niat, aku siap-siap ketemu sasi Ramadan. Maaf lho nggih, banyak orang yang Allah takdirkan sakniki sehat walafiat, malam poso mati. Enten apa mboten? Enten apa kathah? Amin ya robbal. Oh, amin medeni ya. Nah, banyak orang itu wafat sebelum ketemu Ramadan. Kalau tidak punya persiapan Ramadan, tidak dihitung Ramadan. Tapi ingat, saya panjenengan sami, umur ndak ada yang tahu. Nggih napa nggih? Banyak yang sekarang ngaji senden tembok, tiba-tiba besok senden tembok loh ya, yang ndak senden aman. Guyon Pak nggih. Nah, banyak orang yang malam ini ketoke seger waras, awake gak enek penyakite, tiba-tiba Allah takdirkan meninggal. Bagaimana caranya? Mati sadurunge poso tapi entuk pahala poso.
Bagaimana? Nomor satu, niat. Dan niat itu Pak harus dibuktikan dengan amalan. Nopo amalan nih? Nggak ada persiapan ketemu sasi Ramadan. Nah, mumpung niki tasik Rejab, diniati mulai sak niki. Gusti Allah, kulo niat, kulo pun gadah azam, berkemauan kuat, mau persiapan mantep ketemu Ramadan. Maka Ibnu Rajab mengatakan begini, Rajabun syahru zar'in. Rejab itu ulane wong nandur Rejab. Yang dimaksud nandur di sini sanes nandur pari, sanes nandur iwak, nandur jagung, nandur lentune. Yang dimaksud nandur ten ngriki Rejab sasine nandur, yang dimaksud nandur amalan. Nandur napa? Dados amal ingkang panjenengan badhe lampahi mangke ten bulan Ramadan niku diawali mulai sasi Rejab. Nah, Ramadan itu Pak, amal utamanya ada 5. Pinten? 5. Bu, suami panjenengan istrinya berapa Bu? 1? Yakin? 2? Apa wani? Nah, maka Ramadan itu amal utamanya ada 5. Nomor 1, poso wajib, tidak bisa ditawar. Nomor 2, sholat terawih. Kalau di luar Ramadan namanya tahajud, qiyamul lail, sholat malam. Amal ketiga, tilawatul Quran. Nomor 4, ad-doa, banyak-banyak berdoa. Nomor 5, sodakoh. Maka 5 amal utama Ramadan ini panjenengan mulai semenjak bulan Rajab, mulai nandur, latihan. Nanti panjenengan melebet sasi Sya'ban, wa Sya'ban syahru saqain. Nanti beberapa hari lagi atau besok lusa panjenengan masuk bulan Sya'ban. Sya'ban niku wancine siram. Wancine napa? Siram. Bukan siram mandi. Nyiram yang tadi panjenengan tandur di bulan Rajab. Maksudnya nyiram itu apa? Nyiram niku jamaah maksudnya diapii, diistiqomai, diramut, dijogo, ojo sampai rusak. Ketika amalan Rejab panjenengan istiqomai tensasi Sya'ban, maka nanti Ramadan niki dawuhe Imam Ibnu Rajab, wa Ramadhanu syahru hasadin. Kalau panjenengan persiapan mulai Rejab, Sya'ban diistiqomai, Ramadan wancine panen. Nah, maksudnya panen pripun? Panjenengan ngerti mesin diesel? Nggak ada truk mboten? Yang punya truk, bis, mobil diesel. Mobil diesel itu Pak, panjenengan uripi isu-isu, dreng. Ndak panjenengan panasi langsung digas. Niku mbeler. Mesinnya dereng panas. Kenapa begitu? Karena diesel itu mboten damel busi. Bah ngerti pora aja nih. Diesel niku mboten damel busi. Jadi tidak ada pemantik apinya, tidak ada. Dia mengandalkan panasnya mesin. Maka kalau diesel zaman dulu Pak, saat durungnya di starter
dipanasi sik nggih, diwalik kuncine sampai nanti ada indikator murup abang niku tondone pun siap di starter, baru jreng murup. Pertama metu beluke mboten, beluke ngedebul bul. Nanti ketika mesinnya sudah panas digas penak. Nah itulah maksudnya mesin diesel panjenengan Ramadhane sampun siap melayu. Maka alhamdulillah jamaah, malam ini kita masih dipertemukan Allah untuk mempersiapkan ilmu dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Salawat beriring salam. Cek, cek. Enak gini begini, enak gini. Tapi kalau gini muter. Cek, Bu, poligami nggih? Cek, cek. Yes, dikira-kira aja ya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke materi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, materi pengajian kita di malam hari ini indahnya Ramadan dalam naungan poligami. Indahnya Ramadan dalam naungan poligami. Jadi orang itu jamaah kalau istrinya lebih dari satu atau bahkan tiga atau bahkan empat, itu Ramadannya berwarna. Maka yang belum ada niat diniati mulai saat niki Pak. Nanti panjenengan sahur niku masaane bedo papat, panjenengan buka ditemani 4 orang wanita yang berbeda. Lanjut niki apa balik niki? Materinya enak yang mana ini? Bu, boy langsung diuncali aku dari atas sama ibu-ibu. Ngawur Ustaz iki, sapa sing ngundangi ngawur iki. Nah, sudah. Materi kita 4, bukan istri, astagfirullah. 4 amalan yang akan membantu Ramadan kita sukses. Ada Ramadan yang tidak sukses, ada. Ini di kampung saya, di Ndukun tidak ada ini. Di Ndukun tidak ada, khusus kampung saya. Ada musola kecil. Menjelang bulan Ramadan nyewo terop. Nyewo apa? Terop. Ndukun tidak ada, Ndukun tidak ada. Kampung saya ini. Ngomong sama yang punya terop, ketua takmirnya. Mana ketua takmir tadi? Lu kabur. Masya Allah. Ketua takmir ngomong sama pemilik terop, Pak, terop sampean tak sewo seminggu. Sampai pasang di etani musola. Pas mancep genteng musola, sampean pasang terop. Kata tukang teropnya apa? Mas, sampean sewo saulan rapopo. Wong posoan terop rapayu, sewon saulan bayaran seminggu. Nopo jawabannya Pak Ketua Takmir niku wau ingkang sambutan? Jawabannya Ketua Takmir, mubazir. Nopo jawabannya? Mubazir. Kanggone mek 3 dina tok. Hari keempat wis ra enek wonge. Nah ini di kampung saya ini. Dukun ndak mungkin, ndak mungkin. Dukun itu mulai awal sampai akhir sepi terus. Luwe nemen ini ya. Nah sudah. Maka ada fenomena semacam itu dan ini umum. Gini apa nggih? Biasa malam pertama Ramadan, puih. Jamaah masjid bagaimana? Membludak. Rame. Salate kebek full. Tarawih semangat. Besok subuh penuh lagi masjid, rame. Bertahan berapa hari di Dukun ini? 1 bulan. Panjenengan tahu ciri orang munafik gelek ngapus sih Pak? Lah antara
antara seminggu 10 hari nggih, antara itu ada yang tidak sampai seminggu es buyar, tapi normalnya 8, 9, 10, baru nanti hari ke-11 masuk 10 kedua itu mulai sepi. Nah sekarang saya mau memberikan 4 tips, 4 cara, tujuannya agar kemudian Ramadan kula lan panjenengan itu istiqomah mulai malam pertama sampai detik terakhir. Allahumma amin. Insyaallah. Jadi masjid Jami Baitus Salam ini itu mulai malam pertama masang terop sampai malam takbiran, tetap teropnya kanggo wonge kebek. Amin ya rabbal alamin. Yakin boten? Lah kula mawon boten kok panjenengan yakin. Nah maka begini, yang pertama, bagaimana caranya agar semangat Ramadan tidak putus di tengah jalan? Cara pertama, iktharu minad du'a was su'al ilallahi ta'ala. Sing akeh ndonga nyuwun marang Gusti Allah, banyak berdoa, minta sama Allah, ya Allah panjenengan kuati ibadah kula ya Allah, ya Allah panjenengan istiqomai ibadah kula ya Allah, ya Allah panjenengan jagi nikmat ibadah niki ya Allah agar tidak hilang. Banyak berdoa. Pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Wes rasa guyang-guyu kayak rayakin belas sih suudon sama ustadz ini. Dengan satu syarat, bayar 340 juta. Wes itu tok syaratnya, yang lain saya ngurus. Paspor tak gaek nih, manasik tak urui. Setuju mboten? Itu dolan travel umroh Pak nih. Sudah. Maka begini jamaah, pertanyaan ini, saya panjenengan Dukun, Kasembon, Malang, Surabaya, Batu, Jakarta, Medan, Aceh, Papua, podo kabeh. Apa pertanyaannya? Semangat yang panjenengan miliki di awal Ramadan, ngaji, teraweh, sahur, sodakoh, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, 5 waktu fardu sholaten masjid berjamaah, boten ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Saya mau tanya, semangat yang panjenengan miliki di awal Ramadan, sinten ingkang nyukani semangat niku? Niku semangat panjenengan angsal saking sinten? Siapa yang memberi? Allah. Maka ketika panjenengan ngerti semangat saya ini pemberian Allah, anugerah Allah, panjenengan nggih kedah yakin, maka semangat ini yang mampu menjaga hanya Allah, yang mampu memberi hanya Allah, yang mampu mempertahankan Allah. Faham boten? Maka dengan itu mintanya kepada siapa? Allah. Setuju? Nah, doanya Pak minimal ada 3, insya Allah istiqomah, dan 3-tiganya panjenengan sampun apal ngelontok sampai lali maneh. Gara-gara ngelontok nih gua ya, panjenengan pun apal sedoyo dungone niki. Nanti panjenengan tambahi donga lentune. Di sini ngerti bahasa Jawa kan? Bahasa Jawanya dengan saya sama ndak? Wis padha ae, jangan khawatir. Nanti timbang saya metu bahasa Inggrisnya malah bingung panjenengan. Nah, maka kalau nanti panjenengan mau tambahi doa-doa yang lain, monggo, mboten nopo-nopo. Mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Arab boleh, ndak apa-apa. Pakai bahasa Jawa wajib.
ngerti ini Jawa tok soalnya. Nah sudah, doa yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Bu, diapalaken nggih? Bu, mboten usah jerit-jerit, santai mawon. Bah jerit heran. Kalau dipanggil itu sing nyenengke, Bu. Bu, dalem. Bu. Nih, Masya Allah, nggarai ra pengen mulih iki. Sudah. Doa yang pertama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh. Sip. Wah jelas ini Masjid Jami' Baitul Salam kok. Ustadz semua ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, duhai Allah Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Tergelincir niku napa Pak? Kepreset. Jangan sampai engkau jadikan hati kami terpeleset. Terpeleset itu artinya apa? Menggok, bengkong. Cut. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau gelincirkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah kemarin di awal Ramadan panjenengan memberikan hidayah ke dalam hati kami ya Allah. Ngajine semangat, terawih semangat, sholat fardune berjamaah gak telat. Maka minta jangan engkau gelincirkan hati ini ya Allah setelah sebelumnya panjenengan beri hidayah, kemampuan ibadah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmatmu untuk kami. Rahmat di situ artinya pertolongan. Berikan apa? Pertolongan dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena engkaulah ya Allah zat yang maha memberi. Apal boten dungane? Apal boten? Pun biasa diwaos napa dereng? Sip, mantap. Doa nomor 2, doa yang merupakan zikir setelah sholat. Napa dungane? Allahumma a'inni. Pinter Ustaz, saingan. Ndak usah jadi Ustaz, saingannya abot saiki. Wis panjenengan dados makmum mawon. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa kalian Kanjeng Nabi diajarkan kepada Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad inni uhibbuk fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Mu'ad, aku kata Kanjeng Nabi cinta kepadamu, maka dengan itu Mu'ad sampean tak kei amalan top markotop. Apa amalannya? Jangan sampai setiap engkau selesai sholat ojo lali moco zikir, yang zikir itu isinya doa. Doanya apa? Ya doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Tolong untuk apa? Mampu menikah lagi. Allahumma. Loh, mana Pak Kepala Desa? Loh, jangan sembunyi, yang gentleman. Tadi di belakang cerita sama saya minta caranya. Mulai kere-keran nih kira-kira. Ndak, guyon. Bu Lurah, guyon loh nggih. Nanti dikira Bukades serius, guyon. Sudah.
Ya Allah, tolonglah kami untuk terus pandai mengingat dan berzikir kepadamu. Dados panjenengan nyuwun tolong kalian Gusti Allah, tujuannya apa? Agar panjenengan ditulungi kalian Gusti Allah, lisannya tidak pernah berhenti zikir. Allahumma a'inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika, tolong hamba ya Allah agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa husni ibadatika, dan tolonglah hamba ya Allah agar hamba menjadi hambamu yang mampu beribadah dengan baik. Apal mboten? Doa ini jamaah boleh dibaca di dua tempat. Angsal panjenengan waos sak mantune tahiyat, sak derenge salam, boleh. Boleh juga dibaca sebagai zikir setelah sholat, monggo. Tapi selain di dua waktu tadi, panjenengan perbanyak. Wis pokok melaku nang pasar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma. Nanti dikira koncone rodok ngene. Diperbanyak. Doa yang ketiga, doa yang paling sering dibaca oleh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ada di rumah istrinya. Ya muqallibal, pinter-pinter jamik baitus salam ini. Percuma ngundang ustad ijane. Lah ustad kabeh. Ya muqallibal qulub, duhai Allah, zat yang maha membolak-balik hati. Panjenengan ngertos Pak, membolak-balik hati itu. Kadang-kadang salate khusyuk, kadang-kadang salate ngelamun, kadang-kadang loman luwih gelek medit, kadang-kadang nemui istri dalam keadaan lambene cerewet, kadang-kadang sabar banget gak direken blas, tapi kadang-kadang istri seket mangap dijejeli duit. Nyoh milih pundi Bu? Suami sabar napa panjenengan disumpeli duit? Duit, astagfirullahaladzim. Nah, itulah hati dibolak-balik. Kadang-kadang beneh, kadang-kadang kasar. Itu artinya hati kita oleh Allah dibolak-balik. Ini bukan tabola balik, beda lagi. Ini sudah zamannya lapor ketua. Kondisi lagi, astagfirullahaladzim. My trip stop sudah, kau bukan lagi. Musibah ini yang di atas ini musibah. Kene maca ndonga gak nyaut belas sih, ngomong lagu langsung tur lambene suwe-suwe jontor tuh. Naudzubillah min. Sudah adik-adik jangan banyak dengerin lagu nggih, eman-eman. Kalau banyak dengerin lagu nanti atine angel apalan Quran. Nggih napa nggih? Sudah, maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, istiqomahkan hati saya ya Allah senantiasa taat dengan aturan agamamu. Doanya berapa? Nomor 1, Rabbana sip la tuzigh. Nomor 2, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni sip. Nomor 3, ya muqallibal tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang lain monggo. Kapan doanya? Sebanyak-banyaknya.
di setiap waktu, di setiap tempat yang tidak dilarang untuk zikir. Nggih, jamaah nggih? Paham nggih? Sip. Ustadz, kenapa perlu berdoa di awal-awal Ramadan? Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berjanji siapa yang mau berdoa sama Allah diijabah. Dan Allah itu ketika berjanji, innallaha la yukhliful. Sip, bagus. Berarti nomor satu, biar semangat Ramadannya tidak putus di tengah-tengah Ramadan, tetap ngepol, perbanyak berdoa. Terus sing gedu Pak, setiap selesai sholat doa, sahur doa, buka puasa doa, mari terawih doa, setelah membaca Quran doa, terus doa. Tujuannya apa? Semangat panjenengan oleh Allah dijaga. Amin ya Rabbal. Nomor dua, usahakan kalau panjenengan puasa, poso seluruh anggota keluarga. Ya apa sih? Anggota badan lah, kok anggota keluarga? Panjenengan kira kakak ta niki? Puasa seluruh anggota badan. Puasanya bukan cuma puasa mulut dari makan dan minum, bukan hanya puasa kemaluan dari kumpul suami istri, tapi kupinge poso, meripate poso, lambene poso, tangane poso, pikirane poso, sikile semuanya puasa. Perhatikan, inilah fungsi, salah satu fungsi sahur. Fungsi ini apa? Bu, panjenengan le poso sahur boten? Ibu-ibu kadang-kadang salah kaprah. Wah, aku ora sahur loh, kuat. Ini bukan masalah kuat gak kuat. Sahur itu sunnah, sahur itu barokah, sahur itu tuntunan kanjeng Nabi, sahur itu mendapatkan doa dari para malaikat, sahur itu sepertiga malam terakhir donga panjenengan diijabah. Bu, sahur nggih? Sahur nggih? Nggih. Sip. Itulah fungsinya sahur. Salah satu fungsi sahur itu Pak, mensugesti. Ngerti apa ora wong ndukun nih? Mensugesti itu apa? Memberi sugesti pada pikiran panjenengan. Terus panjenengan sahur. Di sini kalau sahur pakai apa? Mie, rokok. Jari Muhammadiyah 1%. Bagaimana Pak Ketua BCM? Kita cabut KTM-nya aja ya, NBM-nya dicabut aja ini. Nah sudah, sambil panjenengan sahur niku anggota badan dijak ngomong. Pertama kuping, panjenengan makan, terus ngomong sama kuping, kuping, aku poso lho ping, ojo ngrungokne gosip Inara Rusli lho ping. Nah, wis ketara guyang-guyu ini, ketara. Ibu-ibu obah wis ketara korban gosip ini. Nggih napa nggih? Boten. Wis gosip ngapusi maneh. Masya Allah, dobel loro dosane. Nah, maka kupingnya dijak ngomong, "Ping, aku poso. Tolong sing gampang dijak kerja sama ya, Ping. Lek enek wong nyanyi tor monitor ketua ojo dirungokne ya Ping, ojo malah disauti lho Ping." Nah gitu, kuping dijak ngomong, disugesti. Jangan sampai karena kamu puasaku rusak. Meripat, dijak ngomong, "Pat meripat, aku poso. Ojo sampai gara-gara sampean posoku rusak."
Bapak-bapak ini hati-hati Pak. Lawang poso kok sobone Car Free Day, ngerusak poso. Ada lagi poso-poso ibu-ibu jalan pagi, jalannya jalan cepet lagi, pakaiannya, saya mau cerita kok di masjid gak dicerita kok empani kepingin. Ibu-ibu tahu seragamnya ibu-ibu yang senam zumba itu Bu, pakaiannya celananya apa namanya itu? Ibu-ibu yang suka senam itu loh, pakaiannya namanya, celananya namanya apa? Sing ruwapet itu loh, legging. Walah itu leggingnya ukuran S yang make triple XL. Jadi legging S sing gawe, terus legging tipis niku tambah ngecap. Astagfirullah. Sudah lanjut. Nah, maka meripatnya dijak ngomong, Pat meripat, ojo ngerusak posoku Pat. Kemudian lisan dijak ngomong, lambe, ojo ngomong sing elek-elek, ojo sampai gara-gara sampean posoku rusak. Semua pikiran, tangan, kaki, perut, kewabeh dijak ngomong. Tujuannya apa? Supaya puasa panjenengan puasa seluruh anggota badan. Maka panjenengan tahu Pak hadisnya, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Enten boten? Ada. Bahkan dalam riwayat yang lain, alangkah banyaknya rubba shaimin, itu artinya bukan berapa, bukan, tapi artinya apa? Alangkah banyaknya orang yang puasanya secara fikih tidak batal, gak mangan, gak ngombe, tapi pahala puasanya hilang. Apa sebabnya? Tidak mampu menjaga lisan, tidak menahan diri dari omongan dusta, tidak menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Sampai panjenengan tahu hadisnya, kalau panjenengan di jalan, lah kok enek wong nyabrang, gak nguasi embong, gak nguasi sepeda motor, langsung nyabrang, panjenengan ngerem dadak kuwaget, metu keprojot. Astagfirullah, pengalaman kayaknya ini, keprojot langsung sudah. Terus orang yang nyabrang tadi gak terima Pak, ngamuk, mencampur ngapain? Terus ketika panjenengan ditantang gelut, panjenengan inget hadis Nabi. Nopo hadise? Wa in qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau dijak gelut sama orang dalam keadaan panjenengan poso, ojo diladeni. Panjenengan jawabnya pripun? Inni shaim, aku sedang puasa. Tapi maaf, banyak orang salah faham, kalimat aku sedang puasa dianggap pamer. Ini bukan pamer, bukan memberitahu orang itu bahwa panjenengan poso, bukan. Ini soim, ngilingne awake dewe, aja mbok ladeni, timbang posomu rusak. Maka kalau panjenengan ditantang gelut, ojo Mas, aku poso, lek gelem mari maghrib tak enteni. Lho podo ini ya, tidak boleh begitu. Nah, tujuannya apa? Karena kita kepingin puasa kita diterima. Sekarang Ustadz, nopo pentingnya poso niku, poso seluruh anggota badan? Tujuannya supaya puasa saya dan panjenengan oleh Allah diterima. Sekarang Ustadz, lah terus lek posoku diterima emang kenapa? Nah, panjenengan lihat ucapan para ulama. Begini ucapannya, al ibadatu
al-maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Artosipun pripun? Ibadah yang diterima itu memudahkan, memunculkan ibadah berikutnya. Jadi kalau puasa panjenengan 1 hari diterima, mene posone enteng. Nah maka panjenengan lek poso pak, jangan dipikir 30 dinone. Maka Quran mengatakan apa? Ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Tujuannya apa? Panjenengan gak usah mikir baru puasa hari pertama pasang status alhamdulillah lebaran kurang 29 hari orang niat blas. Lah kok sik sedina ngitung riyo. Ya ada yang begitu. Bukan ada wong panjenengan pelakunya kok. Jadi ganggu. Terus nanti siang-siang mulai pasang status es teler yang mangkoknya itu kemeringet, esnya mumbul, di atasnya ada susu kental manis, terus ditulis. Apalagi sekarang sudah zamannya modern, sampai enek sing enek suara nih pak, kelak 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 kelak, ngerusak. Ibu-ibu ndak boleh pasang status begitu. Ada ibu-ibu rotok greget nih, tapi di dukun ndak ada di kampung saya ini. Itu minta sama suami dibelikan buku resep. Mas, kate posoan mas, tukok nih buku resep mas. Cek bukone itu variatif. Enggak waya ngerti variatif barang. Supaya buka puasanya apa? Variatif. Masya Allah, dibelikan sama suami, larang. Karena buku resep itu pak, yang bagus color. Color itu apa? Berwarna tapi warnanya itu sesuai aslinya. Jadi kayak foto, thread. Dibelikan mahal, 370.000. Hari pertama mulai buka buku resep, mulai mari subuh sampai kate maghrib. Gak masak-masak mek buka tok. Maghrib kurang setengah jam, telepon sing lanang, mas menisan gawakne buka yo. Loh, sampean gak masak? Lah bingung ya mas, masakane wakeh heram, bingung aku milih sing ndi. Ini kalau istri saya seperti itu, tak golek nih konco ini. Asli tak golek nih konco. Biar apa? Biar punya teman untuk diskusi. Enak masak sing ndi? Iki lho mbak penak. Nah gitu karuan. Istri sampean gituin juga pak? Setuju mboten? Bu, angsal mboten? Angsal? Bu, mboten? Pelit. Maka perempuan itu rodok serakah pak. Laki-laki satu itu jatahnya 4 orang, dipek dewe. Rakus mboten? Ndak berani anda, istri anda datang soalnya. Kalau saya berani, wong istri saya ndak ada kok, aman. Ya mbung golek mulih rekamane metu iki ya buyar juga saya kira-kira. Lanjut. Nah maka dengan itu jamaah, panjenengan jangan mikir 30 dino, kedawan. Mikir 1 hari tok, fokus pada hari itu. Posoku dino iki kudu apik. Sampai panjenengan tahu, panjenengan buka buku As-Siyamu Inda Sahabah, puasa di kalangan sahabat Nabi. Banyak dari kalangan sahabat Nabi kalau puasa gak metu masjid, tidak keluar dari masjid. Ketika Abu Hurairah ditanya, kenapa sampean gak metu teko masjid? Jawabannya apa? Linahfadhu siyamana, linahfadhu siyamana, karena kami ingin menjaga puasa kami. Lek metu bahaya, ketemu uang dijak rasa. Nah maka kalau panjenengan ibadahnya hari itu diterima, besok posone lancar. Nah maka poin kedua, kalau kepingin puasanya istiqomah, usahakan puasa seluruh anggota badan. Telinga poso, mata poso, lambe poso, kabehe melok poso.
Kalau sukses satu hari, besok gampang, 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 gampang. Kenapa begitu? Karena banyak orang puasanya secara fikih tidak batal, tapi secara pahala sama Allah dicoret. Nomor tiga, usahakan ibadah apapun yang panjenengan lakukan, ibadah itu ibadah zahir dan batin. Zahire ibadah, batinnya ikut ibadah. Contoh, niku wau Pak Kepala Desa sudah memberi instruksi, ra usah dawa-dawa, sing penting penak, tumak nina, jamaah ora bingung, sawiye ra meneh pindah masjid ae wis. Iki masjid Jamik Baitus Salam impane traweh mulai 7:30 7:30 ket mulih ra roh meneh wong kerja durung turu. Nah ngoten Pak Kepala Desa nggih, panjenengan sama kayak saya, rodok males sama. Saya kelas 4 SD di Kasembon, saya berteman dengan 4 teman saya, Wanto, Kurki, Iwan, Atok, Sakur, Rifki, berempat ini nandindi bareng Pak. Malam pertama Ramadan saya punya ilmu manajemen, saya kelas 4 loh, wis pinter landahne saiki. Saya punya ilmu manajemen, tak suruh teman saya survei, teman saya 4, tak kirim ke 4 tempat teraweh yang berbeda. Sampean Jamik Baitus Salam, sampean Masjid Baitus Syakur, sampean Musola As-Sobirin, sampean Musola apa lagi namanya, At-Taqwa. Nah udah gitu. Terus saya bilang, engko mulai teraweh kumpul di sini. Saya tetapkan satu titik. Tujuannya apa Pak? Golek sing teraweh paling cepet. Nanti kalau teman saya datang duluan, berarti di tempat dia terawehnya apa? Cepet. Besok kita kompak teraweh ke sana semua. Bagus Pak. Ini namanya lembaga survei. Jadi bukan cuma pemilu tok survei, teraweh ya enek survei ini. Nah maka panjenengan lihat, ini viral tiap tahun di Blitar, inget gak? Teraweh berapa rakaat? 23. Selesai berapa menit? Baitus Salam bisa? Kurang canggih imami, kurang canggih. Paling ikroe sik turutan ikro telu iki. Ya Fatihahnya belum lancar ini. Nah saya ditelepon teman saya, orang kaya dari Kediri. Tat, ayo melo aku. Saya tanya, kemana? Blitar. Saya tidak tahu mau diajak apa. Ngapain? Nontok teraweh 23 rakaat 7 menit. Lu dapat melok teraweh Pak, nontok lu dikira bioskop ini. Sudah saya bilang pelaur, ngerti pelaur? Pelaur itu apa? Kok kesannya kurang kerjaan gitu loh apa? Bahasa sininya apa? Itulah kira-kira ya. Saya bilang moh koyok kurang kerjaan nih. Lah kok ndelok wong teraweh 23 rakaat dalam waktu 7. Berangkat teman saya bawa stopwatch, ngerti stopwatch? Dipenak, dilihat menitan. Berangkat dia. Setelah buka puasa dicari masjid di pondok itu, ketemu. Bekel Pak, nggawa kopi, nggawa jajan, nggawa gorengan. Dia duduk. Imam teraweh mulai takbiratul ihram rakaat pertama, Allahu Akbar, tik tik, penak tik. Di salam rakaat ke-23 dipateni, tik. Berapa menit? Ini valid ini, enek bukti nih. Berapa menit?
bukan 7 menit, 9 menit 47 detik. Itu pun ketika jamaah pulang, kata teman saya apa? Jamaah ngerso loh, wah kesuwen rakoyok wingi iki imame gak penak, kurang cepet ini. Padahal 10 menit kurang. Itu jamaahnya bilang apa? Rapenak imame kurang cepet. Baitu salam berapa menit? Ya luwe gak penak mana Pak Kades ya. Iki luwe soro mana. Nah sekarang lihat jamaah, saya mau tanya jujur nggih, ini bukan tendensius ngurusi ibadai wong, bukan. Tapi dalam fikih Syafi'i, panjenengan buka kitab milik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan tumakninah di dalam rukun sholat. Jadi kalau ikut Imam Syafi'i, ikut mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat kehilangan tumakninah, sholatnya batal. Sholatnya pripun? Batal. Sudah. Yang model seperti itu Pak, kira-kira ibadahnya zahir napa batin? Zahir napa batin? Zahir. Sing penting jangkep 23 rakaat. Tumaknina gak tumaknina, wacane apik gak apik, rukuke sempurna gak sempurna, ra peduli. Sing penting 23. Kita tidak mempermasalahkan 23-nya, monggo mawon, mau itu pilihan ya. Nah tapi yang kita maksud, rasakno ibadah iku lebokne ning jerone ati. Nah kan begitu. Itu contoh orang yang kemudian ibadahnya terkesan dalam tanda kutip ibadah zahir, tidak masuk ke dalam batin. Contoh yang lain, ibadah zahir tidak masuk ke dalam batin. Contoh normal nggih, panitia tolong saya pinjam Qurannya satu, pinjam Quran satu. Ini harus dipraktekkan ini biar betul-betul apa menghayati ya Mas. Matur suwun Mas, minta tisunya ya, tisu dendi tisu ya. Sudah begini, panjenengan kalau bulan Ramadan nggak ada target khatam Quran napa mboten? Misalkan targetku khatam Quran 1 kali dalam 1 bulan, umum nggih? Maka kalau targetnya 1 kali khatam dalam waktu 1 bulan, berarti sehari berapa juz? 1. Biasanya mulai ngaji kapan? Mulai teraweh malam pertama Ramadan, mulai buka Qur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما وبشر الذين آمنوا mulai. Niki kof kalian fa titik wis bingung loro apa siji iki meripati mulai. Nah ini bukan untuk keringet saya, ada tujuannya nanti, sabar dulu. Sudah? Apa yang terjadi Pak? Mulai belereng meripati, gegere mulai kaku, gulune setelah capek mulai Pak. Quran 1 juz itu berapa halaman? Berapa lembar? 10 rata-rata nggih 10. Mulai terus dicari batas juz 2 kurang piro gitu, kurang akeh. Saya mau tanya, baca Quran model begitu boleh apa enggak?
Angsal boten Bu? Boleh, tidak dilarang angsal. Tapi pertanyaannya, baca Quran model begini Pak, ini zohir atau batin? Zohir. Gak peduli wocone apik apa elek, gak peduli ngerti artine nopo mboten, gak peduli tafsirnya apa, tidak peduli tadabbur ayat yang dibaca, tidak peduli bagaimana mampu mengamalkan isi Al-Quran, sing penting khatam. Zohir nopo batin? Nah, walaupun yo gak dosa, tapi kalau seperti ini Pak, kecil kemungkinan langgeng dan istiqomah. Kenapa? Ayo jawab. Begini jamaah, kalau panjenengan ibadahnya zohir dan batin, zohirnya ibadah, batinnya ikut ibadah, maka ibadah itu akan terasa nikmatnya. Kraos nopo? Nikmat. Saya mau tanya, kalau terasa nikmat, kepingin lanjut nopo mandek? Ayo, kalau nikmat kepingin terus apa berhenti? Sip, terus ge. Saya mau tanya, nikah niku nikmat boten? Loh kok jadi berubah begini? Bu, nikah, bapak aja, jangan ibu. Pak, nikah nikmat boten Pak? Mandek nopo terus? Serius? Panjenengan terusnya rotok mesem-mesem didik ngoten nih, rotok wedi. Nah, sudah, artinya begini jamaah, kalau ibadah zohir dan batin, awake ibadah, atine katut ibadah, nikmatnya ibadah terasa. Kalau nikmatnya ibadah terasa, insya Allah ibadah istiqomah. Contoh, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sinten? Utsman bin Affan. Sayyiduna Utsman bin Affan mengatakan, lau tahurat qulubukum lama syabi'a min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, gak tahu waleh maca Quran. Ngertos waleh? Waleh niku napa? Bosen. Itu kalau hatinya bersih. Kenapa orang kalau hatinya bersih tidak akan pernah puas membaca Al-Quran? Keroso nikmati. Maka dengan itu ada satu orang ulama dari kalangan tabi'in. Dari kalangan apa? Tabi'in. Masih hitungannya melebet salaf nih Pak. Menjelang wafat, sebelum wafat, hobi sholat. Sholat nih Pak, hobi Pak. Sholat terus. Ketika masuk waktu yang terlarang untuk sholat, bingung, bah kok gak oleh sholat yo? Cari cara biar boleh sholat, wudhu. Karena setelah wudhu ada sholat sunnah. Kalau ndak, melbu metu masjid supaya ada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Saking senengi sholat, kados panjenengan niki lho. Kados panjenengan niki lho. Nggih napa nggih? Wajah tidak mencerminkan ucapan yang benar ini. Wajahnya itu wajah inga-ingi gitu loh. Sudah. Ketika orang ini akan wafat, menjelang wafat, nangis banget. Anaknya tanya, "Loh, Pak, lapo nangis? Salatmu istiqomah, pahalamu akeh. Dosamu meh ra enek. Lah kok kate mati sik nangis?" Apa jawaban bapaknya? "Aku kepikiran, lek aku mati melbu kuburan ra iso salat.
Terus bagaimana nikmatnya alam kubur saya rasakan kalau saya tidak boleh sholat? Ndongo Pak, langsung ngangkat tangan. Apa doanya? Allahumma in adzinta li ahadin an yusalliya fi qabrihi fa adzin li bidzalika ya Rabbi. Ya Allah, apabila ada orang yang engkau izinkan sholat di dalam kuburannya, maka saya minta itu ya Allah. Aku kepingin sholat di jerone kuburan, saking nikmate sholat. Maka sholatnya apa? Istiqomah. Nah sekarang Pak, ini mati sik kepingin sholat, panjenengan seurip wis ra tau. Nah ini kan repot ini. Kenapa kita sholat itu berat? Gak ketemu nikmate. Kanjeng Nabi dawuh nopo? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mata dan hatiku di dalam sholat. Maka Nabi Muhammad kalau ada masalah sholat, sumpek sholat, ketemu Bilal, tanya Bilal, nopo sampun manjing? Kalau sudah, apa Rasul katakan? Arihna biha, cepetan dang adzan, kita kepingin hati kita istirahat dengan sholat. Pripun Mbak? Itu kalau ibadahnya zahir dan batin. Batine melok ibadah, apa yang terjadi? Dia akan istiqomah di dalam ibadah. Nomor satu, banyak berdoa, minta sama Allah. Dan panjenengan jangan lupa, kula nggih dongakne Pak, iku penceramah sing wingi rodok gaya tok iku ya Allah, dawakne umure ya Allah, istiqomahno ibadah ya Allah, wafatkan dalam keadaan sujud sholat tahajud ya Allah. Kersa mboten? Amin ya rabbal alamin. Nomor dua, jadikan puasa panjenengan puasa total seluruh anggota badan. Kalau puasanya seperti itu diterima, kalau ibadahnya diterima, ibadah berikutnya terasa ringan. Nomor tiga, usahakan ibadah apapun di bulan Ramadan, ibadah zahir dan batin, supaya terasa nikmat. Kalau terasa nikmat, panjenengan akan terus kepingin ngelakoni ibadah. Terakhir, penutup, ini jamnya lambat 10 menit ini ngeprank jam panjenengan ini. Masya Allah, lo Ustadz lo diprank. Saya tadi juga diprank Pak, SKT maju lah kok kemudian. Mas, oh selamat saya Ustadz sabar. Coba beliau kira-kira ngamuk itu. Betul Ustadz. Sudah. Yang terakhir, Ustadz, bagaimana caranya biar ibadah Ramadan saya istiqomah sampai terakhir Ramadan? Sampai panjenengan tahu, Imam Ibnu Rajab itu mengatakan apa? Ojo sampai jaran luweh pinter tinimbang sampean. Bayangin, kalah pinter karo naudzubillah min dzalik. Apa kuda itu? Kata Imam Ibnu Rajab, kuda pacu cuk, 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 cuk. Ketika kelihatan garis finish, ketok finish, larinya bagaimana? Larinya bagaimana? Tambah banter, cuk, 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 cuk. Kenapa? Kroso karime titik. Lo kita Ramadan ini katen tek blonjo masak eker-ekeran bek tukang. Oh iya ada itu. Ya apa? Gentrik keramik kamar mandi wes telung dino gak beres-beres. Bayangin orang lain iktikaf dia diadab sama tukang. Panjenengan korban apa pelaku? Oh lu tenane korban, jangan-jangan pelaku. Kalau ibu-ibu 10 terakhir Ramadan eker-ekeran sama tukang jahit, kainku tak kirim sak durunge poso lu, mosok riyoyo kurang rong dino jek durung mari. Atau kalau enggak
ibu-ibu telepon apa? Paket. Ya apa sih mas? Paket wis petang dino gak teko-teko. Orang lain iktikaf, khusyuk, ngaji, ndonga, rebutan Lailatul Qadar. Lah kok panjenengan eker-ekeran? Nah maka kuda pacu itu ketika kelihatan garis finish melayuni tambah cepat. Nah maka dengan itu bagaimana caranya biar tetap semangat sampai detik terakhir bulan Ramadan? Penutup nomor 4 apa? Syukuri ibadahmu. Napa Pak? Syukuri ibadahmu. Apa kaidahnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri nikmatnya sama Allah yang panjenengan syukuri diapakan? Ditambah. Punya istri bersyukur alhamdulillah, istrinya diapakan? Ya bukan ditambah kuantitas tapi tambah kualitas. Kalau kualitasnya bertambah lama-lama atine jembar. Ya wis mas, kalau memang engkau menginginkan, aku ridho mas, engkau berangkat haji duluan ndak apa-apa. Haji Anda kira apa? Astagfirullah, mikir ngeresai. Nah sudah, maka Allah tambah kualitasnya, ibadah sama. Maka jangan lupa ada ucapannya Imam Nawawi. Ucapannya siapa? Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Nopo dawuhe Imam Nawawi? Minal mustahabbat, dari perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Panjenengan bedakan yang belajar fikih nggih. Ada sunnah, ada mustahab. Bedanya apa? Lu kok delok-delokan? Saya tanya ini, bedanya sunnah sama mustahab. Tidak dikatakan sunnah kecuali ada dalilnya, itu sunnah. Tapi mustahab itu perkara hasil ijtihad ulama yang dianggap baik untuk dilakukan. Maka kalau dikatakan mustahab, boleh jadi itu dalil secara terperinci tidak ada, tapi dalil umumnya ada. Contoh, kata Imam Nawawi, termasuk yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam pertama bulan Ramadan itu apa? Sujud syukur. Napa Bu? Napa Bu? Kukur-kukur. Loh, sujud syukur. Kapan? Kata Al-Imam An-Nawawi, sujud syukurnya di hari atau malam pertama. Mesti malam pertama pikirannya beda mesti. Malam pertama Ramadan. Nanti kan Muhammadiyah berarti 17 malam sudah masuk malam pertama. Itu sak mantune panjenengan maghrib jamaah langsung sujud syukur. Ya ndak usah berjamaah, sujud syukur Allahu Akbar, ya ndak usah. Yes, monggo sujud syukur dalam rangka apa? Matur suwun kepada Gusti Allah, karena kita diberi panjang umur, diberi kesempatan, diberi karunia, diberi nikmat ketemu bulan Ramadan. Nah, nanti syukurnya dilanjutkan terus. Bagaimana itu? Sahur. Alhamdulillah ya Allah, bisa mendapatkan keberkahan makan sahur. Terus mangke maghrib azan buko, alhamdulillah ya Allah,
puasa hari pertama sukses. Terus sak mantune traweh panjenengan maos Al-Qur'an dapat 5 lembar, 4 lembar, 3 lembar, alhamdulillah, oleh Allah diberi kesempatan membaca Al-Quran. Nah terus diperbanyak syukur, karena ketika bulan Ramadan panjenengan memperbanyak syukur, insya Allah nikmat yang panjenengan syukuri, ibadah yang panjenengan syukuri, termasuk saged taraweh bersyukur, saged maos Al-Quran bersyukur, saged poso nutuk sampai maghrib posone gak rusak bersyukur, maka nikmat-nikmat yang panjenengan syukuri oleh Allah ditambahi semangati. Nggih napa nggih? Berapa perkara Pak? Nomor 1, berdoa, minta kepada Allah, ya Allah kuat-kuati ibadah kula ya Allah. Nomor 2, puasa seluruh anggota badan, supaya apa? Diterima. Kalau diterima, ibadah berikutnya ringan. Nomor 3, ikhtiarkan ibadahnya ibadah zahir dan batin, dirasakne jerone ati. Maca Quran mboten usah ngotot, sing penting kraos nikmate ten jerone ati. Taraweh mboten usah keseso, dibaca yang tumak nina, sujute ora usah kedawan, rukuke ora usah kedawan, sing penting pantes. Kepen terlalu pendek yo gak pantes, kedawan nggih mboten pantes, sing normal. Ibadah zahir dan batin biar kroso nikmat. Kalau nikmat insya Allah kepingin terus ibadah. Terakhir, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kalau panjenengan bersyukur, nikmatnya sama Allah ditambah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar bersama mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah sampai ketemu Ramadan dan mampu ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Apa? Doa. Baik, kita tutup dengan berdoa, karena pengajian habis Isya itu memang serba susah nggih. Padahal begadang setelah sholat Isya itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kecuali untuk 3. Tidak makruh, malah untuk pahala. Melek sak mantune Isya, hukum awalnya apa? Makruh. Tapi bisa berubah menjadi ibadah untuk 3 amalan. Nomor 1, as-saharu bainaz zaujain, melekan suami istri. Ngerti melekan suami istri? Dek, oke. Melekan suami istri, marisa sampai jam 2 bengi ra apa-apa. Ngopi. Nomor 2, as-saharu lil ibadah, melekan damel ibadah. Contohnya nopo? I'tikaf, salat tahajud, khatmil Quran. Nomor 3, as-saharu lil ilmi, begadang untuk ilmu. Maka termasuk yang sekarang ini insya Allah yang ditulis pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa bersama, dengan harapan semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita manfaat, dan insya Allah perpisahan kita
perpisahan dalam keadaan dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dari kami, semoga apabila ada kalimat-kalimat yang menjadikan panjenengan kurang berkenan, ada guyon yang kurang sopan, semoga panjenengan memaafkan saya, nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.